Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya, agar kita benar-benar istiqomah menjadi umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu berittiba kepada beliau Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam kehidupan ini terkadang kita sering berhitung dengan angka-angka. Kita sering berhitung dengan berapa jumlah harta kita, sampai mana dan berapa tinggi jabatan kita, atau berhitung dengan hal duniawi lainnya. Ini adalah suatu hal yang wajar dan manusiawi, dan bisa jadi ini dianggap penting oleh sebagian besar dari manusia. Namun terkadang kita lupa bahwa kita tidak pernah menghitung berapakah umur yang sudah kita gunakan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lalai, disibukkan dengan urusan-urusan yang padahal urusan itu sama sekali tidak penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, para ulama telah membagi usia atau umur dalam kita beribadah setidaknya menjadi 5. Yang pertama yaitu usia sobi atau usia kanak-kanak. Ini antara usia 1 sampai usia 15 tahun. Kemudian yang kedua yaitu usia sabab atau masa remaja. Ini antara umur 15 tahun sampai 35 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu usia kuhulah atau dewasa. Ini antara umur 35 tahun sampai 50 tahun. Kemudian yang keempat yaitu usia syekhah atau masa tua, yaitu antara umur 50 sampai 70 tahun. Kemudian yang kelima yaitu usia udzur atau lanjut usia, itu antara umur 70 sampai meninggal dunia. Saudaraku rahimakumullah, usia yang pertama yaitu usia sobi atau masa anak-anak, yang orang-orang seperti kita, orang awam, kita gunakan untuk masa bermain, kemudian menuntut ilmu sampai masa 15 tahun. Sedangkan para ulama usia ini digunakan sepenuhnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ada seorang ulama yang masa kecilnya berumur 3 tahun sudah mengikuti bapaknya melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di usia ini, yaitu usia 7 tahun, orang tua diwajibkan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya sholat. Sehingga sampai umur 10 tahun Rasulullah menegaskan bahkan boleh memukul
pada area-area tertentu yang dianggap tidak bahaya ketika anaknya tidak melaksanakan sholat. Betapa usia 1 sampai 15 tahun ini adalah usia yang benar-benar memang sangat menentukan bagi kehidupan kita selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu usia sabab atau remaja. Usia remaja ini sudah saya sebutkan tadi antara umur 15 sampai 35 tahun. Rasulullah dalam satu hadis menyatakan tidak akan dijalankan, dilangkahkan kakinya seseorang di hari kiamat menuju kepada Allah SWT sebelum ditanya 5 hal, yang antara lain an umrihi fima afnah wa an sababihi fima ablah. Umur kamu yang telah diberikan oleh Allah SWT digunakan untuk apa? Dan masa muda kamu an sababihi fima ablah, kamu habiskan untuk apa? Jadi betapa usia atau umur 15 sampai 35 tahun ini menjadi sesuatu yang sangat akan menentukan pada kehidupan kita yang selanjutnya. Karena di usia ini, di usia sabab ini, di usia remaja ini, Allah memberikan kepada kita akal yang begitu cerdas pada saat ini, kesehatan yang begitu prima, kemudian memberikan kepada kita fisik yang masih sempurna, masih sehat. Jikalau pada masa ini kita gunakan untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah SWT, ataupun hal-hal yang tidak berguna untuk agama ini, maka apa yang akan kita pertanggungjawabkan, apa yang akan kita katakan kepada Allah SWT ketika Allah memberikan pertanyaan, untuk apa masa remaja ini kita gunakan umur kita. Saudaraku rahimakumullah, kemudian yang ketiga yaitu usia kuhulah atau usia dewasa atau usia yang matang. Usia ini antara umur 35 sampai 50 tahun. Dan puncak kematangan manusia terdapat pada angka atau umur 40 tahun. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza balagha asyuddahu wa idza balagha arba'ina sanatan qalu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi sehingga setelah manusia itu mencapai puncak kedewasaannya dan telah mencapai umur 40 tahun, maka orang-orang soleh berdoa dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dan kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan kedua orang tua kami. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan berikanlah petunjuk kepada kami agar kami bisa beramal soleh, yaitu amal soleh yang membuat Engkau senang, amal soleh yang membuat Engkau ridho. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan jadikanlah kepada kami, anak-anak kami menjadi keturunan-keturunan kami menjadi keturunan yang solih dan solihah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya kami bertobat kepadamu dan kami termasuk orang-orang
yang berserah, yaitu orang-orang muslim. Saudaraku rahimakumullah, kemudian dijelaskan pula ketika kita sudah mencapai umur 40 tahun, dalam satu riwayat dinyatakan bahwa jika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, akan tetapi antara maksiat dengan dosanya tidak bisa mengimbangi, atau maksiat itu lebih besar daripada dosanya, maka tunggu saja jalan cepat untuk menuju neraka. Naudzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, maka bagi saudara-saudara sekalian yang mungkin saat ini sudah berusia 40 tahun atau mungkin 40 tahun lebih, atau bisa jadi kurang dari 40 tahun, maka muhasabah usia 40 tahun khususnya yang sudah disebutkan Allah SWT dalam Quran surat Al-Ahqaf tadi bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, bahwa usia 40 tahun ini adalah usia di mana para ulama menjelaskan saat-saat kita bagaimana harus melipat tempat tidur, kemudian menggelar sajadah. Ini artinya bahwasanya usia 40 tahun adalah usia untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, karena diibaratkan perjalanan menuju akhirat. Tidak lama lagi perjalanan itu akan menuju kepada tempatnya, yaitu sebelum ke akhirat kita menuju kepada kematian. Kemudian yang keempat, yaitu usia syaikhoh atau usia 50 tahun sampai 70 tahun. Pada usia ini mungkin sebagian dari saudara-saudara kita sudah beruban rambutnya, kemudian penyakit juga mulai berdatangan. Ini merupakan petunjuk dari Allah SWT dan rahmat dari Allah SWT untuk mengingatkan kepada kita bahwa usia kita semakin bertambah dan fisik kita menjadi semakin lemah. Agar apa? Agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah SWT, menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya menjadi lebih bijaksana. Saudaraku rahimakumullah, kemudian yang kelima yaitu usia udzur atau usia lanjut usia, yaitu antara umur 70 sampai meninggal dunia. Bahkan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW hanya dikaruniai usia atau umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 63 tahun. Semoga kita sebagai umat Muhammad diberikan usia atau umur panjang sampai mencapai 70 tahun dan masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, demikian tadi muhasabah usia dari usia 1 sampai 15 tahun, kemudian usia 15 sampai 35 tahun, usia 35 tahun sampai 50 tahun, dan sampai pada akhirnya itu usia 70 tahun sampai meninggal dunia. Berikan introspeksi bagi diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara sekalian, agar kita lebih bisa memanfaatkan usia yang tersisa pada diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada baiknya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan dari perkataan saya,
itu karena memang kesalahan dan kebodohan saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.